Bayangkan Anda berdiri di tepi jurang waktu, menatap ke dalam kedalaman sejarah di mana para filsuf besar berbicara tentang kebenaran yang abadi. Di sini, di ambang fajar baru, kita menemukan stoicisme, bukan hanya sebagai filosofi, tetapi sebagai peta batin yang mengarahkan kita melalui labirin kehidupan. Stoicisme bukanlah tentang menahan emosi, melainkan tentang memahami mereka, mengendalikan mereka, dan akhirnya mencapai kebebasan yang sejati. Mari kita mulai perjalanan ini dengan menggali ke dalam kebijaksanaan kuno, menemukan kekuatan dalam ketenangan, dan belajar bagaimana menjadi kapten dari jiwa kita sendiri. Bersiaplah untuk memasuki dunia di mana setiap tantangan adalah undangan untuk tumbuh, setiap rintangan adalah pelajaran, dan setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih utuh. Selamat datang di perjalanan menuju kebijaksanaan stoik. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam rutinitas pagi Anda untuk menciptakan hari yang lebih terfokus dan berarti? Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk membangun ketabahan batin di tengah tantangan sehari-hari? Di video kali ini, kita akan membahas tuntas semua mengenai rutinitas para stoik yang jarang dipublikasikan. Refleksi dini hari. Mengapa dan bagaimana melakukannya? Refleksi dini hari adalah praktik stoik yang penting, di mana kita menyambut hari baru dengan pikiran dan hati yang terbuka. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik, menekankan pentingnya memulai hari dengan refleksi diri. Dia menyarankan agar kita merenungkan tugas dan peran kita sebagai manusia, serta mengingatkan diri kita tentang tanggung jawab dan tujuan hidup kita. Contoh, refleksi dini hari. Sebelum matahari terbit, duduklah dalam kesunyian dan tanyakan pada diri sendiri, apa nilai-nilai yang ingin saya pegang hari ini? Bagaimana saya dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip stoik dalam interaksi saya dengan orang lain? Apa tantangan yang mungkin saya hadapi, dan bagaimana saya dapat meresponsnya dengan tenang dan bijaksana? Misalnya, jika Anda tahu akan menghadapi situasi yang menantang di tempat kerja, bayangkan skenario tersebut dan latih diri Anda untuk merespons dengan ketenangan dan tidak terbawa emosi. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi Anda dan menjaga ketenangan batin, tidak peduli apa yang terjadi. Refleksi seperti ini membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari dengan sikap yang lebih tenang dan terkontrol, sesuai dengan ajaran stoik yang mengutamakan kebijaksanaan dan ketabahan. Menetapkan niat, kekuatan dan praktiknya dalam stoicisme. Dalam stoicisme, menetapkan niat bukan hanya tentang apa yang ingin Anda capai, tetapi juga tentang memelihara sikap mental yang akan membimbing tindakan Anda sepanjang hari. Marcus Aurelius menekankan pentingnya hidup dengan tujuan dan tidak menunda-nunda. Dia mengajarkan bahwa kita harus bertindak seolah-olah hidup kita sangat singkat, dan apa yang perlu dilakukan harus dilakukan segera. Contoh menetapkan niat. Sebagai praktik pagi, ambil beberapa menit untuk merenungkan niat Anda untuk hari itu. Misalnya, Anda mungkin berkata pada diri sendiri, hari ini, saya bermaksud untuk bertindak dengan kebaikan dan integritas, tidak peduli situasi apa yang saya hadapi. Saya bermaksud untuk menjaga ketenangan pikiran saya, bahkan dalam situasi yang menantang. Saya bermaksud untuk fokus pada apa yang dapat saya kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa saya kontrol. Dengan menetapkan niat seperti ini, Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mengingat nilai-nilai stoik dan menerapkannya dalam tindakan sehari-hari Anda. Ini membantu Anda untuk tidak hanya merencanakan hari Anda dengan lebih baik, tetapi juga untuk merespons dengan bijaksana terhadap tantangan yang mungkin muncul. Latihan kesadaran stoik
esensi dan aplikasinya. Latihan kesadaran dalam stoicisme adalah tentang mengamati pikiran dan emosi kita tanpa penilaian, memahami bahwa banyak penderitaan kita berasal dari persepsi kita sendiri, bukan dari fakta eksternal. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita bahwa seringkali kita menderita lebih dalam imajinasi daripada kenyataan. Ini menunjukkan pentingnya membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan cerita yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Contoh, latihan kesadaran Stoik. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, luangkan waktu untuk duduk dengan tenang dan perhatikan pikiran yang muncul. Misalnya, jika Anda memiliki kekhawatiran tentang pertemuan yang akan datang, amati pikiran tersebut dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kekhawatiran berdasarkan situasi saat ini atau hanya skenario yang saya bayangkan? Ketika Anda merasa frustrasi atau marah, hentikan sejenak dan sadari emosi tersebut. Kemudian, lepaskan dengan membayangkan emosi itu sebagai objek, seperti daun yang mengalir di sungai, dan biarkan pergi. Dengan praktik ini, Anda akan belajar untuk tidak terikat dengan pikiran dan emosi yang merusak, dan sebagai gantinya, memilih respons yang lebih tenang dan bijaksana terhadap apapun yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah inti dari latihan kesadaran Stoik yang membantu kita mencapai ketenangan batin dan ketabahan. Menghargai kehidupan, pemahaman dan implementasi dalam stoicisme. Dalam stoicisme, menghargai kehidupan berarti mengakui bahwa setiap momen adalah hadiah yang berharga dan harus dihargai. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kita harus berperilaku dalam kehidupan seolah-olah kita adalah tamu di pesta. Ini menggambarkan pentingnya menerima kehidupan dengan sikap terbuka dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Contoh, menghargai kehidupan. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Misalnya, saat Anda menikmati secangkir teh atau kopi di pagi hari, hargailah rasa dan aroma yang ditawarkan. Sadari bagaimana hal sederhana ini dapat memberikan kegembiraan. Ketika Anda berinteraksi dengan keluarga atau teman, tunjukkan apresiasi Anda atas keberadaan mereka dalam hidup Anda. Ucapkan terima kasih atau berikan senyuman tulus. Saat Anda berjalan ke tempat kerja atau melakukan aktivitas sehari-hari, perhatikan keindahan alam sekitar Anda. Hargai sinar matahari, angin sepoi-sepoi, atau bahkan hujan yang memberi kehidupan. Dengan mempraktikkan rasa syukur ini, Anda tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional Anda, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain dan dunia di sekitar Anda. Ini adalah inti dari menghargai kehidupan dalam stoicisme yang mengarah pada kebahagiaan dan kedamaian batin. Menerima ketidaknyamanan, pemahaman, dan penerapan dalam stoicisme. Dalam stoicisme, menerima ketidaknyamanan adalah tentang mengakui bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita dan bahwa kita harus belajar untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus memilih untuk tidak terluka oleh keadaan, karena rasa sakit adalah produk dari persepsi kita. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita merespons situasi yang tidak menyenangkan. Contoh, menerima ketidaknyamanan. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, cobalah untuk melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman Anda. Misalnya, ambil mandi air dingin untuk mengingatkan diri Anda bahwa ketidaknyamanan fisik adalah sementara dan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Berikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada rekan kerja, meskipun mungkin tidak nyaman, sebagai latihan dalam keberanian dan kejujuran. Hadapi tugas yang Anda tunda dengan mengingatkan diri sendiri bahwa menghindari masalah hanya akan menambah ketidaknyamanan di masa depan.
Dengan menerapkan praktik ini, Anda akan belajar untuk menerima dan mengatasi ketidaknyamanan, yang pada gilirannya akan memperkuat ketabahan dan ketenangan batin Anda. Ini adalah inti dari menerima ketidaknyamanan dalam stoicisme, yang membantu kita tumbuh dan berkembang melalui tantangan. Latihan kebijaksanaan praktis. Esensi dan implementasinya dalam stoicisme. Kebijaksanaan praktis dalam stoicisme adalah tentang membuat keputusan yang baik berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang tepat tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Ini adalah salah satu dari 4 kebajikan stoik yang juga mencakup keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan praktis melibatkan kemampuan untuk menavigasi kompleksitas kehidupan sehari-hari dengan bijaksana dan etis. Contoh latihan kebijaksanaan praktis. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, renungkan situasi yang mungkin Anda hadapi hari itu dan bagaimana Anda dapat menerapkan kebijaksanaan praktis. Misalnya, jika Anda menghadapi konflik di tempat kerja, gunakan kebijaksanaan praktis untuk menilai situasi dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Saat membuat keputusan tentang bagaimana menghabiskan waktu Anda, pertimbangkan apa yang paling sesuai dengan nilai-nilai stoik Anda dan apa yang akan memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan pribadi Anda dan kesejahteraan orang lain. Dengan menerapkan kebijaksanaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan mengembangkan kemampuan untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan kebajikan stoik dan membawa Anda lebih dekat ke kebahagiaan yang tahan lama dan kedamaian batin. Mengamati alam. Pemahaman dan penerapan dalam stoicisme. Dalam stoicisme, mengamati alam berarti memahami dan menghargai keteraturan dan harmoni yang ada di alam semesta. Para stoik percaya bahwa dengan memahami alam, kita dapat belajar bagaimana hidup sesuai dengan hukum alam dan mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Alam memberikan contoh yang tak terhitung, jumlahnya tentang kebajikan ini dalam tindakan. Contoh mengamati alam. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, luangkan waktu untuk berjalan-jalan di alam atau sekadar mengamati lingkungan sekitar Anda. Misalnya, perhatikan bagaimana pohon tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungannya, yang mencerminkan kebijaksanaan alam. Amati bagaimana singa berburu mangsanya, yang menunjukkan keberanian alam. Perhatikan bagaimana berbagai spesies berinteraksi satu sama lain, yang mencerminkan keadilan alam. Dengan mengamati alam, kita belajar tentang keseimbangan dan harmoni, dan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sendiri. Misalnya, mengamati aliran sungai dapat mengajarkan kita tentang pentingnya mengalir dan tidak melawan jalannya peristiwa alami. Ini membantu kita untuk mengembangkan keseimbangan dalam kehidupan kita dan hidup sesuai dengan alam, yang merupakan inti dari stoicisme. Mengontrol keinginan. Pemahaman dan penerapan dalam stoicisme. Dalam stoicisme, mengontrol keinginan adalah tentang memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari keinginan yang sesuai dengan alam dan kebajikan. Seneca mengingatkan kita bahwa jika kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka tidak ada angin yang menguntungkan. Ini berarti bahwa kita harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak membiarkan keinginan semu mengalihkan kita dari tujuan tersebut. Contoh, mengontrol keinginan. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, renungkan keinginan Anda dan tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka sejalan dengan nilai-nilai stoik Anda. Misalnya, jika Anda merasa ingin membeli sesuatu yang tidak Anda butuhkan, tahan keinginan itu dan pertimbangkan
apakah pembelian itu akan membawa Anda lebih dekat ke kebahagiaan yang tahan lama atau hanya kepuasan sesaat? Saat Anda merasa tergoda untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak produktif, ingatkan diri Anda tentang tujuan jangka panjang Anda dan pilih untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dengan mempraktikkan pengendalian keinginan ini, Anda akan belajar untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan menghindari godaan yang dapat mengganggu ketenangan batin Anda. Ini adalah inti dari mengontrol keinginan dalam stoisisme, yang membantu kita menjalani hidup yang lebih terarah dan bermakna. Menghargai apa yang Anda miliki. Dalam stoisisme, menghargai apa yang Anda miliki adalah tentang memfokuskan perhatian pada kekayaan yang sudah ada dalam hidup Anda, bukan pada apa yang kurang atau belum Anda capai. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menghargai apa yang kita miliki, bukan dari mendambakan apa yang tidak kita miliki. Ini adalah latihan dalam kesederhanaan dan kepuasan. Contoh menghargai apa yang Anda miliki. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, luangkan waktu untuk merenungkan dan menuliskan hal-hal yang Anda syukuri. Misalnya, tulis dalam jurnal tentang orang-orang yang Anda cintai dan bagaimana mereka telah memperkaya hidup Anda. Renungkan pencapaian Anda, tidak peduli seberapa kecil, dan akui usaha yang Anda lakukan untuk mencapainya. Amati benda-benda di sekitar Anda yang memberikan kenyamanan atau kegembiraan, dan hargai keberadaan mereka dalam hidup Anda. Dengan mempraktikkan rasa syukur ini setiap hari, Anda akan mengembangkan perspektif yang lebih positif dan mengurangi keinginan untuk selalu mencari lebih. Ini membantu Anda untuk hidup dengan lebih tenang dan puas, yang merupakan inti dari menghargai apa yang Anda miliki dalam stoisisme. Merefleksikan kematian. Dalam stoisisme, merefleksikan kematian bukanlah suatu tindakan yang suram atau menakutkan, melainkan suatu latihan untuk menghargai kehidupan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang tak terelakkan dengan tenang. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus mempertimbangkan kematian sebagai bagian alami dari kehidupan dan menggunakan kesadaran akan kematian untuk memperdalam rasa syukur dan memperkuat karakter kita. Contoh, merefleksikan kematian. Sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda, luangkan waktu untuk merenungkan tentang kematian. Misalnya, pada saat matahari terbit, renungkan tentang betapa berharganya setiap hari yang Anda miliki. Pikirkan tentang orang-orang yang telah meninggal dan apa yang dapat Anda pelajari dari kehidupan mereka. Saat Anda melakukan kegiatan sehari-hari, ingatkan diri Anda bahwa hidup ini fana dan bahwa Anda harus menggunakan waktu Anda dengan bijaksana, melakukan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai terbaik Anda. Dengan mempraktikkan refleksi ini, Anda akan mengembangkan perspektif yang lebih objektif tentang kematian, yang memungkinkan Anda untuk merangkul kepastian hidup dengan penuh keberanian dan ketenangan. Ini adalah inti dari merefleksikan kematian dalam stoisisme, yang membantu kita hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Setiap langkah dalam rutinitas ini dirancang untuk membangkitkan kekuatan batin dan ketabahan. Biarkan kata-kata para filsuf ini menjadi panduan Anda saat Anda memulai hari dengan tekad dan ketenangan pikiran. Ingatlah, dalam stoisisme, kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan untuk mengendalikan persepsi kita dan merespons dengan bijaksana terhadap apapun yang dihadapi oleh kehidupan. Saat matahari terbenam dan kita menutup lembaran hari ini, marilah kita menghela napas dalam-dalam dan merenung. Kita telah berjalan melalui jalur stoisisme, menggali kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu, dan memetik pelajaran dari alam semesta. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita semakin mendekati inti dari eksistensi kita, menjadi penguasa atas diri sendiri, berdamai dengan takdir,
dan menghargai setiap detik kehidupan. Terima kasih telah menemani dalam perjalanan ini. Semoga kata-kata yang telah kita bagi menjadi benih yang tumbuh dalam jiwa, menginspirasi kita untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran, keberanian, dan rasa syukur. Ingatlah selalu, seperti yang dikatakan Seneca, tidak ada yang lebih mulia daripada hati yang penuh rasa syukur. Mari kita jadikan rasa syukur itu sebagai kompas yang mengarahkan kita menuju kebahagiaan yang sejati dan kedamaian yang abadi. Sampai kita bertemu lagi, semoga Anda berjalan dengan ringan di bumi ini, membawa kebijaksanaan stoik dalam setiap nafas dan tindakan Anda. Terima kasih dan semoga perjalanan Anda selalu diterangi oleh cahaya kebijaksanaan.